الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa mendatangi satu tempat dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya, langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Imam Muslim. Amin ya rabbal alamin. Ini kenapa ini? Ada gangguan. Surat Al-Baqarah 109 ya. Al-Baqarah 109. Mana operator? Al-Baqarah 109. Baru dia. Baik, kita baca. Saya baca dulu. Nanti bapak ibu-ibu mengikuti bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum
Tapi kok bisa apa dia? Yang penting tulisannya kelihatan ya, ayatnya. Kita dekati bacaan dulu sebelum kita lihat apa rahasia dan sebab turun ayat ini. Pertama bacaannya wadda ya, jangan wadda, wadda, wadda kathir, wadda. Jadi ini panjangnya jadi do, wadda, da. Ya, yang begini kadang-kadang nggak sengaja kita baca lewat wadda kathir, wadda, 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 wadda kathir. Satu. Itu yang harus diwanti-wanti ya. Bacanya wa, bukan wo, wadda. Ya. Yang kedua kabir, jangan kasir. Nah, maknanya berubah itu. Kalau kabir banyak, kalau kasir pecah. Kalau diganti jadi huruf sin itu, maknanya berubah. Kabir, teliti, baca teliti, pelan-pelan. Hurufnya apa ini ya? Wat dan kerbi, tidak kerbi, bukan kasih, ya kerbi. Tuh sensitifnya Pak. Quran kalau selain Quran nggak masalah ya. Ya, tapi kalau sudah Quran tidak boleh. Seperti azan, asyhadu an la ilaha illallah. Orang harokat sudah, nggak bisa harokat itu. Tapi karena dia bukan Quran nggak masalah. Nah, tapi begitu Quran punya aturan main. Wadda kathirun. Tadi ketemu mim apa? Dom ya. Langsung dikuluk. Kathirun min. Jangan min. Min jangan min. Kalau itu huruf hamz boleh jangan tak jelas. Yang mantul hamz wajah 10 fahadhu syakhsun sadar. Jadi lil jangan lil, ahlil kitab, ahlil kitab jangan ya. Ahlil kitab law yarjunakum. Mim ketemu mim tidak mim ya. Dakum min, berarti kan huruf nun ketemu baik itu ikhlas ya. Cara bacanya bukan mim ba. Kalau Bapak nanti kepada ilmu tajwid yang sebenarnya namanya ada al-mufid bil ilmi tajwid, setebal ini kitab tajwid. Referensi dari Arab langsung ya. Kalau kita baca mim ba, lihat menurut saya mim masukkan saja huruf ba ini ke idgham. Kalau bunyinya dikurung dia, apa beda sama idgham dia? Mim, nah, karena ini beda, tak boleh dibaca. Tapi baca mim agak terbuka nih, mim ba, bukan mim ba. Kalau cara baca mim ba itu punya si idgham. Ya. Ini apa ya yang sering salah dibaca di Indonesia bacaannya. Jadi bacaannya tidak boleh hurufnya ditutup seperti membaca idgham. Lalu apa beda idgham sama ikhfa? Sama ikhfa. Kalau cara bacanya sama. Baik ya. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Mat'ibah. Kalau berhenti hasada dua harokat. Kuffaran hasadan. Nah baru dia, baru itu kami nih tanda ketemu dengan dikurungkan hasadan. Bukan hasadan, nggak itu beritlaq. Hasadan karena sifat itu kami turun sampai ke hidung khusyuk. Hasadan taranum, suara hidung itu suara menggembur ya.
hasadan. Cara baca idgham itu kata ulama tajwid harus sampai ke khusyuk, sampai ke ibu. Kalau hasadan nggak ada khusyuknya, nggak sampai cita-cita, tidak sampai kepada sempurnanya penyebutan idgham. Kalau nggak sampai khusyuk, hasadan, nah ya, min indi, ikhwan, sama seperti iqlab, hanya dia mempunyai huruf 15. Min indi anfusihim, perhatikan min ba'di ya, ini ujungnya huruf apa ujung min ba'di? Huruf dal ya. Lihat di sana ini, bacanya berhenti. Kalau dia berhenti, bacanya min ba'd, karena hurufnya dal. Kalau dia tuh min da'u, jangan sama aja membaca min ba'di min ba'd, sangat min ba'd mufattah, karena hurufnya dal. Kalau tot min da'u, itu langsung dia ditelan. Mata bayyana lahum, lihat, mata bayyana lahum, jangan dalam ilmu itu tamtid atau nyeret itu mata bayyana lahum, ya itu namanya tamtid, selesai. Innallah, jangan terseret ya, namanya tamtid. Bagaimana? Ma tabayyana lakum, nah dia ma tabayyana lahum, jangan terseret. Ma tabayyana lahum, nah terseret. Atau ikhlas, tadi cepetin. Ma tabayyana lahumul haq, ikhlas namanya. Bismillahirrahmanirrahim, benar ya? Ada bismillah, ikhlas. Tak boleh cara baca itu salah. Ya. Jadi ini ma tabayyana lahumul haq, bukan haq, gitu ya. Haq karena ada tasydidnya, namanya qalqalah akbar atau syiddatul kubra, ada tasydidnya itu lahumul haqq. Nah itu dia. Andai kan tak ada tasydidnya lahumul haqq, karena ada tasydidnya lahumul haqq, itu harus ditandai gitu ya. Nah, qul huwallahu ahad, ada tak tasydid ujungnya? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, langsung lepas. Allahus samad. Kalau dibaca dia qul huwallahu ahad, Allahus samad, terlambat qalqalah ujungnya itu salah, karena itu bacaannya qalqalah akbar atau syiddatul kubra. Fa'fu was, nah, bacaan 1-3 sampai tengah. Was kata ulama tajwid yang afdal tengah, was. Tapi paling sulit orang, biasa orang ke kiri, was. Masih boleh, asal jangan was. Mana kedua? Kalau was, set dia salamin, sofah. Kalau was, kasih dia senjata. Nah bukan, sifat artinya zina. Zina itu, kata lain daripada zina itu sifat. Walau maafkan dia dan zinahin dia. Astagfirullah. Gara-gara salah baca. Seharusnya maafkan dia dan salami dia. Karena dia baca was, sifat itu artinya zina, pelacuran. Jauhkan. Nah itulah baca Quran ini betul-betul belajar aja, nggak usah malu-malu ya.
Kita punya prinsip, saya harus meninggal dunia sebelum saya mati, saya harus bisa baca Quran dengan benar. Itu prinsipnya. Nanti Quran jadi syafaat ya. Tolongnya kita. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Lepaskan ya. Hatta ya'tiyallah. Dia tertiup. Hatta ya'tiyallahu. Itu terjadi itu. Karena dia terseret kepada Allah bunyinya O. Jadi ya'tiyu. Ya'tiyallah. Ya'tiyallah. Persis seperti inna Allah ya. Inna Allah. Inna Allah. Bi amrih. Jangan bi amrih. Inna kan. Inna kan inno. Inna Allah. Ala kulli syai'in qadir. Inilah bacaan negeri kita yang dipakai umum masyarakat dunia Islam, namanya qiraah Hafaz an Asim bi tariqah asy-Syatibi. Itulah bacaan. Tariqah itu ada dua, ada Syatibi, ada Jaziri. Nanti ketahuan ya ayyuhalladzina amanu, ada bendera. Kenapa disahului saya dengan pendek? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jangan salahkan bacaan. Kalau kita bacaannya mad jais munfasil, berapa kita? 4 atau 5. Karena kita metodenya Asy-Syatibi. Kalau Al-Jaziri 2 harokat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah itu nanti. Saya lihat masjid ini udah ada gurunya mengajar. Saya lihat di YouTube soalnya. Saya lihat dinding ini. Dinding ini di mana sih itu dinding? Yang ada ukir. Oh di sini nih. Udah ada guru tajwid di sini kan? Betul nggak? Ya. Saya lihat ada ustadznya ada. Saya cuma kasih apa aja, pemanas aja supaya nanti belajar kepada gurunya takhusus. Lanjutkan, kita artikan dulu ya. Waddah, waddah itu mawaddah, suka, senang, cinta. Katsirun min ahli kitab, kebanyakan banyak orang ahli kitab itu suka mereka. Apa suka mereka? Law yurkunakum min ba'di imanikum kufar. Jika kalian berbalik dari beriman jadi kafir, suka mereka. Suka ahli kitab itu. Jika kalian murtad lagi, asalnya hasadah minat. Kenapa? Hasadah karena dengki. Itulah kata beliau, dengki menyebabkan Adam keluar, Allah melaknat apa ya? Iblis. Hasadah dipakai mereka ini, dengki dari leluhurnya. Minat di anfusihim, karena mereka dengki terhadap diri kalian. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah sampai keterangan yang hak, kalian ikutin orang beriman, engkau ikuti yang hak itu sampai kepada kalian. Tak suka mereka, dengki mereka itu wadda, suka jika kalian keluar dan murtad dari kebenaran itu. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka. Wasfahu, jabat tangan mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas terhadap sesuatu menguasai, mampu. Sekarang itu artinya ya, apa strukturnya? Kita kaji itu strukturnya. Ini dibagi dua ya. Dibagi dua ini, min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Nah, ini ujungnya ini. Ternyata ayat ini terbagi dua sebab turunnya. Satu ayat ya, tapi sebab turunnya ada dua. Yang pertama ini Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab merupakan orang Yahudi yang paling dengki terhadap masyarakat Arab. Jadi jika ada orang benci sama Arab, Yahudi lagi sama ya, saudaranya si Akhtab lagi ya, si Huyai. Karena apa? Karena Allah telah
dengan mengutus Rasulnya. Selain itu, keduanya gigih menghalangi manusia untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau saudara benci dan tidak, tapi mereka gigih juga supaya menghalangi mereka. Jadi mereka ada action. Nah, baik, kita lihat dulu karakter. Orang Yahudi ini, apa sebabnya mereka datang ke Jazirah Arab? Mereka bukan di Jazirah Arab, mereka banyaknya di Syam. Syam itu sekarang udah banyak ya, seperti Palestina ya, apalagi Qatar ya, pecah-pecah sudah jadi 5 itu ya, udah banyak sekarang negara Syam. Dulu satu Syam, Yaman. Lihat syita wassaif, ke musim dingin mereka ke Syam, musim panas ke Yaman. Itu orang Arab zaman dulu begitu, mereka suka berkelana. Lalu bagaimana, kapan mulai cerita sehingga masuk ke Jazirah Arab? Karena Jazirah Arab ini Pak, tak dilirik oleh orang dahulu ini. Kenapa daerah ini gersang? Tak dilirik. Akan tetapi Allah punya rahasia. Kenapa Nabi terakhir itu diutusnya di daerah Jazirah Arab ini? Ada pengalaman Jazirah Arab ini tidak dikuasai oleh imperium raksasa Romawi dan Persia. Mereka tak menjamai, mereka tak tergiur terhadap Arab ini. Lalu apa yang menguasai Arab ini? Suku-suku kecil yang berkuasa, tapi yang belum ada. Maka Allah harus mengutus Nabi terakhir itu di tempat yang tidak dijamah oleh penguasa raksasa. Jika sebab nanti ada Nabi itu ditebas langsung. Ada pengalaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu ngaku Nabi dia, dikejar dia, disalib versi mereka, ya. Lalu Nabi itu pun tidak selesai dia berdakwah. Pengikutnya Ashabul Kahfi, Makselianus dan beberapa orang di Gua Hira dikejar. Ada pengalaman. Maka Allah harus memilih daerah di mana tidak ada kekuatan di sana. Itu ya, itu rahasianya Allah, kenapa Allah memilih Nabi terakhir. Baik, kapan Yahudi ini masuk ke Jazirah Arab? Ibnu Munzir menjelaskan dengan 2 hal sebab mereka datang ke Arab. Pertama, mengutip pendapat Sulaiman dan Abu Ubaidah. Ketika Nabi Musa haji ke Makkah, lalu dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikum hajj wa hajj, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian haji, hajilah kalian. Benar? Nabi Ibrahim itu kan di atas Nabi Musa itu, Babilonia kan dia digelar sebagai bapak Abul Anbiya, bapak para nabi, Ishak dan Ismail. Maka Nabi Musa pun haji juga dia. Ya, begitu mereka haji, udah, dan Nabi Musa ini mengajak rombongan orang-orang Yahudi. Asal kata Yahudi ini kata Buddha, petunjuk ya, inna hudna ilaih. Awalnya bagus sama orang Yahudi ini, ya, Yahudi. Nasrani juga bagus, berasal dari kata Nasoro. Nasoro itu yang menolak, terambil dari ujung selembar sebelum surat Al-Maidah hadis. Nabi Isa mengatakan, man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang menolong saya agama saya ini, kata Isa. Kata orang Hawariyin mengikut Nabi Isa ini, nahnu ansorullah, kami menjadi penolong agama Allah. Ini Nasrani jadi, ya, nah, termasuk Yahudi, nama dia Hudna. Begitu dia masuk, Nabi Musa haji bersama rombongannya. Ketika pulang melewati Madinah, mereka membaca-baca ini dalam kitab Tauratnya tentang Nabi terakhir. Nabi itu di sebuah Jazirah Arab, Nabi terakhir, dan akan ditubuhi daerah itu dengan banyak korma-kormanya. Singkat cerita, setelah mereka baca Tauratnya menemukan Nabi terakhir itu, mereka tinggallah di sana lalu berdagang di sebuah pasar Bani Qainuqa. Tinggallah ini asal usul Yahudi kenapa ada di Madinah. Tinggallah mereka berdagang di sana. Begitu berdagang, awalnya leluhur orang-orang tua orang Yahudi ini mengatakan, anak-anakku, berarti kalian beriman kepada Nabi yang akan turun nanti ya. Rata-rata mereka ini pengikut Nabi Musa asli ini
menasihati kepada anak-anaknya supaya beriman kepada Nabi terakhir. Hampir mereka ke Madinah, instruksi itu kepada anak cucunya disampaikan juga. Udah? Makanya di Quran jelaskan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-salim, orang beriman dari Yahudi, dari Nasrani, man amana billah, beriman awalnya. Nah, singkat cerita ya cucunya membuat rusak ini. Seperti ini persis dahulu ketika ada 5 patung yang disembah orang anak-anaknya Nabi pengikut Nabi Nuh itu kan, Waddan wala Suwa'an wala Yahuza wa Ya'uqa wa Nasr. Kan 5 patung orang soleh itu. Nah, begitu dibuat patung, masih ini orang tua masih hidup ini. Nah, ini patung ulama kita dibuat di patung, tujuannya cuma kita cinta sama ulama, kangen. Kita lihat tiap pagi dan sore kita pulang, jangan disembah ya. Ketika hidup generasi tua ini memperingatkan ini, rusaknya generasi ini nanti, generasi berikutnya. Makanya teringat saya Muhammad Abdul Hasan Al-Banna. Generasi itu ada 3. Generasi perintis, generasi pembangun, generasi penghancur. Perintis, negeri kita ini perintis. Nah, depan Tikopal, pendiri-pendiri negeri Republik ini, ya. Dari para ulama, banyak tokoh-tokoh nasional. Nah, terus generasi apa itu? Kita ini nanti berikutnya generasi penghancur. Karena hilang, mereka kabur, sehingga mereka akan menjual NKRI ini, tak peduli lagi ini. Itu generasi penghancur. Jadi rusak ya. Nah, baik, itu saya selesaikan. Itu pertamanya. Sebab kenapa Yahudi masuk Arab. Versi kedua dari Abu Hurairah. Ceritanya begini, Bukhtanasor menghantam Yahudi, habis dipaksa Yahudi. Kocar-kacir orang Yahudi dari Syam, dan mereka pergi terpencar-pencar mereka ini. Nah, begitu mereka terpencar, mereka sambil menandai, karena begini, mereka itu sering berkata, nanti akan datang Nabi terakhir, kami berjuang bersama mereka, kami akan hancurkan kalian dengan Nabi terakhir. Maka mereka memang menunggu Nabi terakhir ini. Makanya dalam Injil Barnabas dijelaskan itu, ayat 15, 19, 20, 21. Ya, Nabi terakhir itu nanti akan setia diikuti awan. Udah? Lalu dia nanti, Nabi terakhir itu setia diikuti awan. Lalu Nabi terakhir itu nanti dia akan tidak ada beriman di antara kalian kecuali 12 orang, dan dia akan menghilangkan penyembahan terhadap berhala. Pada ayat di bawahnya dijelaskan siapa namanya? Ahmad. Jadi ada siapa kemarin yang pertanyaan sini? Yang Ahmad itu Nabi terakhir itu namanya Ahmad bukan Muhammad. itu hati-hati ya, dikaburkan kita. Jadi sehingga dia supaya kita tak percaya kepada Nabi Muhammad. Ahmad kok di Quran juga, di Quran Al-Rasul mimpak dismu Ahmad, bukan Muhammad. Nanti ada yang bukan namanya tasydid, dibuatnya lagu kita. Padahal nama Nabi itu ada 5: Muhammad, Ahmad, Mahi, Aqib, Hashir. Ada semua Bukhari. Nama Nabi semua. Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqib. Oleh nama buat nama anak itu Aqib, Hashir, Mahi. Jarang saya pernah nama Mahi satu orang aja. Di Tangerang saya ketika haji Soekarno-Hatta itu ada tempat haji tahun berapa? 2006 atau 2007. Mahi, saya ingat ada Mahi namanya, tapi jarang dipakai nama itu. Baik, begitu mereka berjalan, mereka menyelidiki sambil ketika mereka terusir besar-besaran, sambil mereka melihat Nabi terakhir itu di mana dia. Karena dalam tempat mereka, sama tadi bahwa dia diikuti, bahwa dia itu tinggal di sebuah tempat di Jazirah Arab yang dia itu banyak pohon-pohon korma. Di Yaman tidak ketemu, di Syam tidak ketemu. Daerah subur tapi Pak ya, makanya Israel itu sana gede-gede carinya. Tapi yang paling banyak korma di mana? Singkat cerita,
mereka terus berjalan sampailah mereka kepada Yathrib. Yathrib itu nama lain daripada Madinah. Dulu bukan Madinah namanya, Yathrib. Nah, di Quran jelaskan ya, Yathrib dalam Qamar al-Ahzab ya, Yathrib. Akhirnya mereka pun tinggallah di sana orang Yahudi. Itulah asalnya kata para ulama, orang Yahudi itu kapan mulai masuk ke Jazirah Arab. Ya, baik. Dan mereka ini mempunyai rangkaian, mereka tidak dan karakter mereka ini, sikap dengki dan benci mereka ini kepada orang-orang sampai sekali. Ya, makanya ketika Mahathir Muhammad dengan pidatonya menjelaskan bahwa Zionisme itu mempunyai dua kaki, ya, mempunyai dua kaki ini, dia tujuannya menghantam umat Islam yang beriman inilah ya, khususnya kaum muslimin Arab lah ya. Yang pertama dia gunakan kaki kapitalis, orientasinya kepada Amerika itu, kata beliau. Yang kedua dia gunakan komunis, orientasinya Cina itu. Makanya dulu pernah ketemu dua Menlu Amerika Serikat dan Menlu Cina ini, mereka itu sepakat ingin mensekulerkan Indonesia dari tahun 1964. Udah ada programnya ingin dikomunis di Indonesia ini. Setelah mereka meneliti orang komunis ini, ternyata sulit kita dikomuniskan karena ada 3 prinsip. Pertama, negeri ini menolak komunis. Yang kedua, fondasi Pancasila itu menolak komunis, Tuhan Maha Esa pertama. Yang ketiga, masyarakatnya menolak komunis, pendukungnya tak berkembang kan. Tapi sekarang dimuncul-munculkan aja lagi ramai ya. Tapi bila pas begini, saya tuh begini pada dasarnya saya ada di surah Al-Maidah itu. Kenapa yang memusuhi umat Islam itu di Quran cuma 2? La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Benar-benar kata Allah, itu digunakan di dalam Taurat sama Nuhnya. Sungguh orang Bandung bilang pisang itu. Nah, amat sangat benci, orang Jawa bilang apa? Sangat. Amat sangat benci orang Yahudi sama orang beriman ini. Ini kata Allah ya, tak mungkin Allah SWT menciptakan manusia. Hai orang beriman, yang paling benci kepada kalian itu 2. Pertama kata Allah Yahudi, yang kedua walladzina asyraku, dan orang yang menyekutukan Allah. Yahudi mana Yahudi? Ternyata setelah diteliti, udah, ternyata Yahudi di atasnya Yahudi ini yang mengendalikan kapitalisme dan mengendalikan komunis. Yahudi. Bahkan Yahudi itu memasuki orang Islam. Saya punya teman. Nanti ke politik lagi saya ngomongin ya. Nggak saja bukan namanya. Pokoknya dia masuk ke satu partai yang gambar tangan begini. Nah, saya lihat dalam 12 lama PKI, saatnya tangan dikepalkan begini. Nah, tidak tahu maksudnya itu. Setelah diteliti, kenapa ini teman saya ini sekuler dari Mesir? Ternyata dia itu dibiayai oleh dia buat. Saya lihat buku Asian Foundation, American Foundation. Di belakangnya Yahudi itu. Jadi dia orang Islam pun Yahudi juga ujung-ujung nanti. Makanya Yahudi ini mempunyai 2 yang saya katakan kelebihannya ya. Kelebihan dalam dia gigihnya menguasai dunia ini. Yang pertama Yahudi itu konseptual. Nah, tak penting dia mau partai Republik silakan. Dari Demokrat boleh, yang penting dipakai punya kami. Jadi kemarin konseptual mereka berkonsep. Makanya ketika Yahudi terpecah-pecah, akhirnya mereka membuat sebuah perkumpulan di sebuah bukit namanya Zion. Inilah awalnya mereka membuat sebuah gerakan Zionisme. Lalu setelah mereka menguasai ini, sampailah penguasaan orang Yahudi ini. Hanya mereka kaki tangannya bersih, dia cuci tangan dia. Kita menggunakan istilahnya kata Mahathir, dibuat boneka-boneka. Mereka cantik karena mereka konseptual. Apa sebabnya? Karena para ulama dan para ilmuwan itu menjelaskan memang banyak cerdas orang Yahudi. Kalau kita dari 1000 orang, 1 orang profesor doktor.
1 orang dari 1000. Kalau mereka dari 1000, 50 orang profesor doktor Yahudi itu. Konseptual dia nggak penting siapa yang naik. Oh, itu kan tidak, yang penting naik dulu. Nanti di atas bengong silah. Penting dia didorong dulu apa sih? Mereka tidak konseptual, siapa naik silakan. Itu mereka pertama ya. Mereka tuh betul-betul mempunyai rancangan-rancangan dan rencana yang kuat untuk menguasai dunia, khususnya untuk umat Islam ini ya. Yang kedua, di luar mereka ini keras kepala, bingung, tak bisa dikasih tahu di luar, tapi sesama mereka terjadi intens. Bapak ingat nggak ada video yang tersebar di WA? Ada seorang ingin naik taksi, tempat kecil, ya. Begitu naik taksi dia pesan kepada penjaga hotel. Ini contohnya ya. Begitu dia pesan, kalau cari akan saya taksi, saya pilih baik, pesan taksi. Jangan yang ini, yang lain aja. Kedua, jangan nanti yang sampai 10 kali itu. Begitu jam 10 taksi, oh ini saya mau ini aja. Naik. Lalu ditanya, kenapa dari sebelum untuk tolak tiba-tiba engkau satu ini mau? Kata dia begini, taksi 9 tadi, saya tak tahu milik siapa itu. Maka saya tunggu saja, lihat sabarnya dia. Tapi taksi yang ke-10, saya tahu ini punya kami. Yahudi punya ini, seorang. Bapak dia tadi bagaimana dia itu membela. Ada umat Islam itu? Ada. Saya waktu itu ijtima ulama keempat di Sentul. Berdiri seorang bapak berdiri. Pak, bagaimana ekonomi umat Islam diterangkan? Saya pengurus koperasi 212 di Depok. Dari pagi saya nunggu sampai malam, 5 juta tak terkumpul. Maret yang samping itu sehari bisa 20-30 juta. Umat Islam tak mau membeli ke tempat kita. Coba. Bagaimana Pak Ihsanuddin pun bicara, dia menjelaskan bagaimana harus kembali kepada ekonomi umat. Kalau tak kita, siapa lagi Bapak mengharapkan siapa membela agama kita? Siapa yang ingin bela agama kita? Kecuali kita sendiri yang peduli. Ada orang kita juga nggak peduli sama agama kita. Curah, apalah lebih murah. Itu harus kembali kalau ingin ketemu izah kita sekarang kayak gue Pak. Bapak lihat sekarang nih negeri kita. Aduh, saya nggak mau mengatakan macam-macam ya. Muhammadiyah, NU melarang dengan pilkada. Orang masuk pasar nikah lah, gara-gara itu pilkada boleh. Jadi ramai, tak dihormati, tak ada gue, tak ada izah. Kalah dengan segelintir orang oknum tertentu. Nah, makanya karakter ini Yahudi harus kita singkirkan dari batin kita agar kita kembali kepada fitrah. Salah satu membuat kita jangan kalah, ya. Kalau umat Islam tak mau kembali kepada Qurannya. Saya setiap kali pilkada keluar saya. Ya, sekarang saya tangis lagi pilih pilkada nih. Tolong saya bilang, milih partai itu pemimpin 2 syarat aja saya titipkan secara syariah ya. Pertama, jangan pilih yang beda agama, mau 1 atau 2-nya jangan pilih. Yang kedua, jangan pilih nanti partai yang suka dia mengejek, mengolok agama Allah. Bukan saya. Selain itu pilih. Tapi tak mau Islam ini, tetap aja dia berjuang berat saya. Tangsel ya. Nah, jadi ini tetap disampaikan walaupun memang berat. Mana-mana orang saat ini memang berat menyampaikan kebenaran ini. Makanya ada seorang ilmuwan dari Amerika, dari Barat, kata dia, jika suatu negeri itu orang-orang yang baik dan menegakkan kebenaran malah diintimidasi dan disingkirkan, ketahuilah bahwa yang menguasai negeri itu orang-orang jahat saat itu. Kata dia, yang kata saya, jika suatu negeri orang penegak kebenaran disingkirkan, dicemoohkan, bahkan diintimidasi, ketahuilah yang menguasai saat itu negeri itu adalah para penjahat. Ya, jahatnya bukan kriminal ya, jahatnya dari sisi strategi dia menghilangkan yang hak kebenaran. Baik, saya
pikir ini banyak sudah tak sempat saya sampaikan semua ya, karena waktu itu sudah habis, ini sudah suruh. Saya cukup sampai di sini. Nah, kalau mau bertanya boleh, menambahkan dulu boleh. Silakan. Ada Pak Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi juga bakal rasis itu adalah kalau diruntut ke belakang, ternyata adalah Yahudi itu sendiri, karena dia tidak ingin nabi daripada orang Arab. Dia maunya nabi itu orang Yahudi sampai ditunggu di Madinah. Jadi cikal bakal rasis itu bukan orang lain, itu agama Yahudi sendiri. Nah, jadi ya sampai sekarang rasis itu ada. Sampai sekarang ada. Jadi ya mereka bagaimana itu dasar agama, konsep agamanya itu mendahulukan rasis. Iya, betul. Terima kasih masukannya ya. Ini tambahannya, memang ya kalau kata bapak moyangnya rasis itu ya begitu ya. Dialah yang pertama kali yang membuat rasis. Nah, makanya Rasulullah itu ketika beliau di Haji Wada sebelum meninggal, ada sebuah kalimat yang beliau ungkapkan. Oh, ini menghilangkan rasisme. Kata Nabi, "An-nasu kulluhum min Adam." Manusia itu kata Nabi Muhammad berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu kata Nabi berasal dari tanah. La farqun a'jamiyyun wa la 'arabiyyun illa bittaqwa. Tidak ada kata Nabi perbedaan orang Arab dan non-Arab kecuali takwa. Oh, luar biasa. Kalau dikatakan ada kelas hitam, rasisme oleh Barat, ya Nabi Muhammad sudah bersahabat dan sudah menyampaikan. Makanya ada saya ingat para ulama dulu berkumpul di Mesir, Yahudi Nasrani sama Muslim. Kalau saya cerita Muhammad Abdul ya, benar Yahudi. Nabi kami mulia, Nabi Musa, dia termasuk kami orang yang berbicara sama Allah. Bla 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 ya, dibanggakannya nabinya. Nabi yang kedua, tapi mereka tak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya. Yahudi tak mengakui Isa, tak ada, bahkan mau dibunuh kan, peristiwa itu dibunuh, dikejar Yahudi itu, biang kerok itu, ingin disalib. Mereka tak suka juga sama itu di Yahudi. Nasrani juga buat kami adalah anak Tuhan. Nah, singkat cerita mereka menjelaskan ke istri mereka adalah sebagai titisan. Mereka mempunyai Tuhan dan mereka orang-orang yang ansor, terpilih penolong agama Tuhan. Baik. Tapi mereka tak mengakui, agak sedikit bagus ini. Si Nasrani dia mengakui Musa, tapi tak mengakui Nabi Muhammad. Ya, berdirilah ulama dari Muslim ini. Sudah, kata dia, kami Nabi Muhammad dan Nabi kami ini mengakui kedua Nabi kalian. Musa kami akui Nabi kami, Isa Nabi kami. Karena Al-Quran berkata, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tak membeda-bedakan para nabi. Nah, jadi siapa yang rasis? Udah kelihatan. Hanya nanti ada istilah amin istilahnya blank-tank. Jadi orang rajin ke masjid, ciri-ciri radikal. Pakai jenggot, ciri-ciri teroris. Pakai cadar, fundamental itu namanya. Sehingga kita ini beragama takut kita. Itu cara mana itu? Blank-tank. Ya. Dibuat kita menjadi kita sehingga kita beragama itu nanti kalau saya berjenggot saya dianggap teroris istilah. Itu namanya cara mereka begitu. Seperti kebohongan itu harus sering disampaikan. Nanti jadi apa? Terlegitimasi, jadi kebenaran ya. Terus diomongin kan. Persislah teori Lenin itu. Ya, punya orang-orang komunis. Jadi terima kasih tambahannya. Jadi kalau kita ingin melihat bapak rasis di dunia ini ya Yahudi itu berawal dan dia tak mau menerima kecuali golongan dia. Bahkan nanti di Quran jelas itu mereka tak masuk neraka illa ayyaman ma'dud, kecuali cuma sehari aja. Sebenarnya nanti Allah tuh masuk neraka kami dan masuk neraka. Dari mana tahu mereka ini? Nah, dan sebenarnya mereka ini tahu Nabi Muhammad di Quran jelas alladzina atainahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Baqarah 146.
Kesungguhnya kata Allah, orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Bahkan kata Allah itu, mereka lebih mengetahui Muhammad dibandingkan anak mereka sendiri. Hasad tadi sudah karakter itu, ya. Karakter orang Yahudi. Tapi tak semua kita pukul rata ya. Ada yang soleh. Makanya Abdullah bin Salam orang Yahudi dari Madinah, dia menjadi Muslim. Ceritakanlah kepada orang Yahudi, siapa Abdullah bin Salam? Oh, pendeta orang Yahudi yang baik, berilmu ya. Tahukah kalian dia sudah masuk Islam? Oh, pendusta dia, langsung bohong masuk Islam itu. Dari awalnya dipuji kan, itu karakter mereka. Ya kan bersekali komunis lah, Pancasila katanya. Nanti kalau dia berkuasa digiling gitu. Pancasila sudah tidak kasih. Baik, itu ya. Nah, tentang ayat ini saya pikir nanti ayat berikutnya ada kan dibagi dua ya. Insyaallah nanti bulan depan keduanya. Ini dia yang kedua. Fa'fu wasfahu. Kita berjelaskan insyaallah mudah-mudahan panjang usia kita sehat. Kita bisa sampaikan ayat Allah. Cukup ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kurang-lebihnya. Kita sholat isyraq pahala haji umrah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta